Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya ucapkan salam sehat. Tema kita selama bulan April ini adalah berpuasa. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan ini untuk menyalipkan kedagingan kita. Kita masuk ke dalam lebih dalam dengan Tuhan, supaya roh kita menjadi lebih dewasa lagi. Saudara bisa berpuasa bersama-sama dengan kami semua mulai tanggal 15 April sampai dengan 1 Mei. Saudara bisa ambil puasa ala Daniel, yaitu berpantang makanan yang saudara sukai, terutama daging hewan berkaki 4 atau berkaki 2, bukan kaki meja tapi. Saudara bisa berpantang, ada panduannya, saudara bisa baca kembali, ataupun saudara bisa ambil puasa penuh selama 16 jam setiap hari, selama 21 hari, mulai dari jam 10 malam. Saudara bisa berbuka pada jam 2 siang, hanya 16 jam saja. Mari kita lebih merendahkan hati, merendahkan diri kita, menghampiri Tuhan dengan menyalipkan kedagingan kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Mujizat-mujizat yang saudara harapkan dan kepekaan terhadap suara Tuhan akan makin dan semakin saudara nikmati. Amin. Oke, see you. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kami mendoakan agar kita bisa berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia, Anda dapat mentransferkannya ke rekening gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Shalom semuanya. Buat kalian yang merasa muda seperti kita, saya undang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa buat kalian join komsel kita, Komsel Youth, jam 7 malam setiap hari Jumat di gereja. Kami tunggu kehadiran teman-teman. God bless you. Bye, see you. Shalom teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke gereja anak hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. God bless you. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Di hari yang spesial ini di mana kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, membuktikan bahwa Dia layak disembah sebagai Raja segala raja. Pagi hari ini saya undang kita bangkit berdiri, saudara.
Kita mau bersuka cita, kita mau merayakan kebangkitan Yesus. Sebab Dia Allah yang hidup. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Saya juga yang mengundang bagi jemaat online live streaming pagi hari ini. Mari sama-sama kita mulai memuji Tuhan. Bersama-sama juga yang ada di lantai bawah. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita bersuka cita sebab kebangkitan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saat Dia hidup, ada hari esok.
Sungguh kami bersyukur, bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami, membebaskan kami, melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam kemuliaan-Mu. Roh Kudus, kami memuji nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali sekarang, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan.
Mari perlahan saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mari sembah Tuhan, puji namanya, ya Yesus yang sudah bangkit membuktikan, ya Allah, kuasa mau dikalahkan. Haleluya. Mari jemaat online yang di lantai bawah, mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. Agungkan Tuhan, sembah nama Yesus. Syaramalamo, syaralasandayarasande, syaralaramalaramalaramo. Haleluya. Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Semua sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Berikan sorak-sorai. 1 menit kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, bagi Raja segala Raja, Sang Maha Kuasa,
Maha mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, saat ini Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, dimerdekakan oleh karena kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang baik, bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan mata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian dan nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami datang bersuka cita pagi hari ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Mari yang di lantai bawah. Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menjadi penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat? Mari bertepuk tangan di atas kepala kita semuanya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari merayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Semuanya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia
bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Semuanya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari merayakan, mari merayakan, mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari persiapkan korban persembahan saudara pagi hari ini. Juga Bapak Ibu saudara yang beribadah secara live streaming online, saudara bisa memberikan persembahan, saudara tabur di rekening gereja yang tertera di layar. Saudara mari tundukkan kepala, mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan korban persembahan kita. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini hari Paskah, di mana kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, satu hal yang kami nantikan di saat-saat seperti ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dibebaskan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami sebagai tanda bahwa kami mengasihi-Mu, tanda bahwa kami mau berkorban untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ia bangkit bagiku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Amin. Kami rindu Tuhan. Semuanya buat bagiku. Yang lemah dikuatkan,
Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkaulah sang penebus bagi kami. Darah-Mu tercurah di Kalvari, itu bagi kami. Tujuannya supaya kami ini hidup, tujuannya supaya kami ini beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Engkau bangkit bagi kami. Engkau bukan Allah yang mati, Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Itu menandakan supaya kami juga hidup bagi Engkau. Dan kami tidak boleh untuk berdiam saja, tetapi kami juga harus melakukan bagian-bagian kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau tetap menuntun kami, gandeng kami, setapak demi setapak. Bawa kami Tuhan untuk mengikuti jejak kaki-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah Kau mengurapi setiap kami, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah pengurapan yang daripada surga. Berikan hati dan telinga seorang murid di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati umat-Mu. Firman-Mu tidak hanya terdengar, didengar, tetapi firman-Mu sungguh dilakukan. Dan apa yang dikatakan Engkau hidup, benar-benar jemaat-Mu juga hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus, berbicaralah dan beracaralah sebebas-bebasnya di tempat ini. Kau urapi hamba-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan. Wow, penuh ya, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak ketemu 2 tahun ya. Rasa kangen-kangennya itu ya. Tapi itu semua juga baik bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk, rancangannya selalu baik bagi kita saudara. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan juga seluruh pengerja dan juga jemaat. Biarlah kebangkitan Tuhan, dikatakan Tuhan itu hidup, Yesus hidup, kita beroleh kemenangan saudara. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang ya, apakah yang namanya Yesus hidup, Yesus bangkit, terus kita diam saja? Kita juga punya bagian saudara
Ya. Kita harus tetap menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bagian-bagian yang juga harus kita kerjakan supaya yang namanya Yesus hidup itu merubah kehidupan kita. Yang pada hari ini tema yang diberikan kepada saya berpuasa. Saya bertanya saudara, apakah saudara berpuasa? Puji Tuhan. Saya berdoa pun jika Tuhan tema tentang puasa yang berdampak. Ya, puasa ternyata tidak hanya berpuasa, tapi juga harus berdampak. Dan puasa itu kalau dinamakan berdampak, tidak hanya buat kita, tidak hanya buat orang, tapi kita yang harus menang dulu. Ya saudara, jadi arti kata berdampak adalah mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Jadi semuanya itu harus ada sebab akibat saudara. Dari kematian yaitu Tuhan ya yang kemarin. Itu juga ada sebab akibat loh saudara. Ya, Yesus mati di kayu salib. Itu adalah sebuah titik balik ya. Di mana yang sebelumnya Saudara kalau berdoa pada zaman dulu dengan imam, misalnya memberikan persembahan, korban bakaran, ataupun korban penebus salah, ataupun korban keselamatan, melalui para imam. Tetapi dengan adanya Kristus mati di kayu salib saudara dan saya ini langsung, karena tirai itu terbelah, jadi kita bisa langsung datang kepada Bapa. Amin. Kita bisa langsung ngomong-ngomong sama Bapa. Dan saat ini yang namanya Yesus bangkit, itu adalah sebuah kemenangan dan mana kita juga harus melakukan bagian kita. Kita harus tetap mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan, kita pun juga kerjakan. Yesus pernah berpuasa 40 hari. Ya, ini kalau di dalam perjanjian baru. Kita pun juga melakukan puasa. Meskipun puasa itu tidak ditentukan. Itu tergantung daripada komitmen saudara dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi puasa tidak hanya berpuasa saja, saudara tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa juga harus disertai dengan doa. Sebab apa? Doa puasa itu saling berhubungan, saling berkaitan saudara. Jadi doa puasa adalah kendaraan ajaib untuk mengalami kemenangan besar. Jadi doa puasa adalah sebuah kendaraan ajaib untuk mengalami kemenangan besar. Sekarang yang jadi pertanyaannya saudara, apa tujuan berpuasa? Dan yang kedua, untuk dampaknya. Bagaimana agar dapat mengalami kemenangan besar kalau kita mengambil doa puasa? Mari kita baca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-5 sampai dengan 12. Saya baca ayat yang ke-5, saudara-saudara baca ayat yang ke-6, begitu seterusnya. Di ayat 12 kita baca bersama-sama. Amin saudara. Saya baca dulu. Ayat yang ke-5 dari Yesaya 58. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada hari Tuhan. Ayat 6. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8.
ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kup kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas. Berarti puasa yang dikatakan Yesaya 58 bukan untuk mencari sakti. Kadang-kadang kita berpuasa tujuannya supaya sakti. Kalau berdoa cepet, instan, minta ini langsung jadi. Karena apa? Pingin sakti, saudara. Padahal kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh dan kita mempelajari dan kita merenungkan, ternyata puasa yang dikehendaki yaitu melepaskan tali-tali kuk. Sekarang saudara mau melepaskan tali kuk. Tapi kalau saudara belum terlepas tali itu, maka tidak akan bisa melepaskan orang. Saudara mau berusaha menolong orang, kalau saudara tidak ditolong dulu sama Tuhan, maka itu semua akan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti jelas di sini Tuhan nyatakan supaya ada pembaruan karakter. Kalau saudara masih marah, kalau saudara masih mempunyai iri, kalau saudara masih mempunyai kedengkian, kalau masih mempunyai keegoisan, maka yang dikatakan tali-tali kuk itu tidak akan bisa terlepas dari hidup saudara. Oleh karena itu saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-6, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu-belenggu kelaliman ini harus dibuka dari diri kita. Hati yang bersungut-sungut, hati yang egois, hati yang maunya sendiri, hati yang bergerak dengan kendali, kehendak sendiri. Ini yang harus dilepas. Bahkan kita senantiasa bicara, aku enggak punya. Tuhan enggak mau, saudara. Karena Yesus bangkit, memberikan kemenangan supaya saudara menang. Saudara menjadi apa? Kaya. Tadi pujiannya, Dia yang miskin supaya kita jadi kaya. Itulah sebuah titik balik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya, yaitu saudara dan saya. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Saya waktu dikasih tema oleh Ibu Gembala, saya berdoa puasa, saudara. Apa kira-kira gitu ya? Loh, bukan main-main loh saudara, saya doa puasa. Saya tanya sama Tuhan, apa? Sebab apa? Momennya Paskah. Kalau momen Paskah Yesus bangkit, dampaknya apa? Loh, enak ya saudara ya. Tapi ini ternyata setelah saya melakukan doa puasa, Tuhan katakan, puasa yang berdampak. Saya kaget saudara. Langsung seperti TV saudara ya. Yesaya 58. Saya mulai tanya, apa ya Tuhan? Saya mulai geluti. Saya biasa bangun itu jam 3 pagi ya saudara ya. Saya mulai geluti. Saya mulai tanya sama Tuhan. Itu setiap kali saya lakukan. Bahkan setiap akhir tahun, menjelang awal tahun, saya selalu melakukan doa puasa.
Apakah itu puasa Esther? Ataukah itu puasa Daniel? Saya lakukan itu, saudara. Saya mesti menyendiri. Saya puasa hati juga. Menjaga supaya hati tidak tercemar. Dan tahun 2019, menjelang tahun 2020, saya dapat bahwa tahun 2020 adalah tahun persiapan. Oh, saya senang, saudara ya. Senang. Wah, mana jadwal tahun 2019 ke 2020 itu kan sudah banyak ya, saudara ya, persiapan. Bahkan ada teman saya yang menawarkan gini, ayo kita pelayanan ke Amerika, katanya gini. Oh iya, nggak apa-apa. Terus kita harus kumpulin surat-surat, mungkin paspor, mungkin apa yang perlu. Saya bilang gini. Tiba-tiba, saudara, bulan Maret ada COVID ya, saudara ya. Bingung saya, saudara. Karena apa? Mulai diprotoli, saudara, satu-satu, ya. Dibatalkan semua. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Dikatakan tahun persiapan. Saya loh wis siap, Tuhan, paspor wis siap, saya itu. Persiapan menerima tantangan yang baru. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Begitu saya duduk di kakinya, saya merendahkan hati saya mohon tuntunannya. Saya dapatkan 2 Raja-Raja 4. Di situ dikatakan minyak seorang janda. Tuhan katakan gini, waktu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan wis gak ono apa-apa lho Tuhan. Ada minyak yang sedikit di dalam dirimu, kalau engkau gerakkan, itu yang akan mengurapi bangsa-bangsa. Dan memang pelayanannya akhirnya diubah melalui Zoom, saudara. Ya. Terus tahun 2020 ke 2021 saya puasa juga, saudara. Ya. Dari puasa saya itu saya mendapatkan bahwa tahun 2021 adalah tahun penyucian. Waduh, berarti COVID-nya masih dowo, saya bilang gini. COVID masih panjang. Ternyata benar. COVID-nya tidak berhenti, padahal kita istilahnya para pendoa nengking-nengking ya. Atmosfer supaya bersih. Saya juga gitu, saudara, wis ndang mari, wis ndang bisa bangkit, ndang bisa apa itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Ternyata apa? Perpanjang. Saya cuma mengucap syukur. Tuhan katakan, penyucian itu adalah apa? Karakter yang saat ini Tuhan berikan. Mungkin saudara di tempat ini, saya tidak menuduh, saya katakan mungkin, saudara. Kalau masih ada karakter-karakter yang tidak benar, mari saudara, mulai berubah. Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau kita supaya tidak menjadi serupa dengan apa? Dunia. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan mau kita benar-benar mempunyai perubahan karakter. Supaya apa? Benar-benar tali-tali kuk di dalam hidup kita itu terlepas terlebih dahulu. Sehingga kita bisa memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau itu. Melalui perubahan sebuah karakter dalam hidup kita, maka kita bisa memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan hidup yang benar, bukan hidup yang baik, saudara. Karena apa? Kalau saudara benar, pasti baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau benar belum tentu baik. Karena menurut pandangan kita itu baik, tapi kata Tuhan belum. Makanya perubahan karakter itu harus terjadi. Supaya apa, saudara? Di ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Tuhan mau ibadahnya itu saudara, tidak asal gerubyuk-gerubyuk, tidak asal cuma aku memberikan perpuluhan, tidak asal aku sudah datang ketemu Bu Gembala, cek Bu Gembala seneng. Tidak saudara, tapi benar-benar memberikan apa? Persembahan hidup yang sejati, yang murni dari hatimu. Itu yang Tuhan mau. Karena saya katakan tadi, dampak dari puasa itu harus terjadi. Tidak hanya doa puasa saudara tidak dapatkan apa-apa. Saya tahun 2021 masuk 2022 saat ini saudara, saya juga sedang mengejarnya. Saya duduk di kaki Tuhan senantiasa. Saya menangis memuji Dia. Karena dikatakan tahun 2022 adalah tahun lawatan. Saudara percaya ini tahun lawatan? Kalau saudara mempercaya ini adalah tahun lawatan Tuhan, persiapkan dirimu saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kembali flashback di perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran 19, ya, bangsa Israel pada waktu itu Musa mendapatkan perintah dari Tuhan. Pada waktu mau naik ke gunung, supaya apa? Dalam 3 hari menguduskan diri. Melepas pakaian yang kotor, gak boleh bergaul dengan perempuan, harus sungguh-sungguh mempunyai persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Nantinya benar-benar siap menerima sebuah lawatan yang Tuhan janjikan itu. Saat ini pun juga, kalau saudara mempersiapkan hati saudara dengan sungguh-sungguh, Tuhan melawat saudara siap. Ya, saudara langsung menanggapi. Seperti halnya seorang yang sudah sakit di kolam Bethesda. Waktu Tuhan melawat saudara, ya. Cuma ditanyai gini tok lo sama Tuhan, maukah engkau sembuh? Jangan sampai belehar lo kayak dia ya. Belehar dia ngomong, wah, semua orang ada yang nolong loh. Aku ini ndak ono sing nolong. Loh Tuhan lu nggak ngomong gitu. Cuma tanya, maukah kamu sembuh? Nanti tahu-tahu Tuhan melawat saudara. Ya. Jangan sampai doa puasa saat ini sia-sia saudara. Tuhan cuma tanya, maukah kamu diberkati? Saudara, Tuhan utangku JAK ki apa ya? Loh, padahal lo cuma ngomong, maukah kamu diberkati? Maukah kamu tak bangun gerejamu? Loh, mek ngono tok lo saudara. Maukah tak penuhi semua dana-danamu? Loh, cuma gitu loh saudara. Mari kita buka hati kita. Kita mengalami sebuah pembaruan di dalam karakter kita. Mental kemiskinan dibuang. Mental yang sok supaya diperhatikan orang dibuang. Cek disakno, nek disakno dikei terus. Aduh saudara, cuma sebatas dikei. Nek uangnya wis enak ndelok saudara gak kira dikei maneh. Tapi saudara, kalau saudara tahun 2022 adalah tahun lawatan, saudara sungguh-sungguh bersiap dengan apa? Hati yang benar. Maka saudara apa? Ternyata kalau saya selidiki Yesaya 58, tujuannya supaya kita bisa dengar-dengaran lagi dengan Tuhan. Setelah kita mempunyai pembaruan budi, ayat yang ke-8 dikatakan gini, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Jadi Tuhan mengawal saudara. Sekarang yang jadi pertanyaannya, Tuhan itu dikatakan apa? Tuhan Yesus Immanuel.
Kalau Tuhan itu Immanuel, dikatakan Tuhan di dalam kita, kenapa kita masih susah? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih bingung? Saudara, kalau saudara baca Markus 4 ya, tentang Yesus di Buritan. Loh, padahal sudah satu perahu, saudara. Tapi dengan adanya masalah, para murid bingung, saudara. Ya, para murid bingung. Lu mestinya lo Yesus itu ngerti kalau ada badai. Ngerti enggak? Ngerti. Kenapa enak-enak tidur? Turunin no kasur mana? Ya, dienak no. Karena apa? Yesus tidak dilibatkan. Kalau Yesus dikatakan Immanuel, hadir di dalam hati kita, biarlah hadirat itu Tuhan gerakkan dan saudara bersatu bersama dengan Tuhan, saudara memanggil nama Tuhan. Jadi hadirat Tuhan yang ada di dalam ini jangan didiamkan, saudara. Mari digerakkan dengan apa? Pujian penyembahan. Digerakkan lagi dengan apa? Baca firman dan juga perenungan. Digerakkan lagi dengan apa? Doa, puasa. Oh, enak loh saudara, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya sebetulnya berdiri di sini beriman juga. Kalau bisa itu jam itu berhenti. Rasanya saya kok dikejar-kejar dia gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh. Mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan itu saudara cuma diselentik. Habis diselentik ternyata kok gak berubah, kok gak bertobat. Sudah rengat. Habis gitu ditutukno palu cilik saudara. Ditutuk tok gitu ya. Mari ngono itu saudara, retaknya lebih gede, lebih gede, lebih ombo gitu ya. Mari ngono, loh iki anakku iki kok cek dablek ae. Digolekno palu bodem, brok gitu ya. Merotol saudara ya, merotol. Loh merotol, cuma berteriak, Tuhan ampuni, ampuni. Habis gitu ada setitik terang. Loh mulai kumat mana saudara ya. Ambek Tuhan langsung digolekno sepur tumbuk ya. Apa itu? Stumbol ya. Gledek ini, acur gepeng gak karu-karuan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah mau memperbarui yang retak. Tapi Tuhan mau membentuk yang baru. Amin. Supaya apa? Manusia yang diciptakan segambar itu benar-benar bisa segambar dengan dia. Kita pujikan satu pujian ya. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk di tanganmu dengan urapan. Amin. Terus selalu jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut, pakailah sesuai rencanamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, tujuannya supaya apa? Dalam segenap jalan saudara itu memuliakan namanya Dia. Jadi kenapa saudara dibentuk sedemikian rupa? Tujuannya supaya memuliakan namanya Dia. Amin saudara. Saya
jadi grogi ndelok jam itu. Yang selanjutnya saudara, saya langsung menginjak yang kedua ya. Yang kedua, mungkin saya ambil cuma sedikit. Dampak daripada kita yang sudah berubah, yaitu supaya kita bisa mengalami kemenangan besar saudara. Supaya kita bisa mengalami kemenangan besar saudara, kita harus punya iman percaya. Kita harus punya iman percaya. Melalui iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia bisa bangkit, maka kuasanya akan sama seperti kita. Karena apa? Ya, di dalam Matius 10 ayat 25a dikatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Yesus adalah guru kita. Dikatakan lagi, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti itu Tuannya. Yesus adalah Tuhan kita. Berarti kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, kita pun juga bisa menyembuhkan orang sakit. Itu adalah dampaknya kalau kita doa puasa dan mempunyai pembaruan karakter. Matius 17 ayat 21 dikatakan gini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti dari sini saudara, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh jadi orang itu mempunyai hati yang diperbarui tadi, terus kita masih ragu-ragu. Karena apa? Kalau kita ragu-ragu, kerbat itu yang dari kulit tua itu saudara, maka akan bocor, tidak bisa menerima urapan yang baru. Tetapi kalau pembaruan karakter itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan mau supaya saudara itu mempersembahkan tubuh, mempersembahkan roh, jiwa dengan ibadah yang sejati. Berarti urapan yang baru itu turun karena apa? Pembaruan karakter itu ada, saudara mempunyai kantong kulit yang baru. Mau saudara? Jadi jangan ragu-ragu lagi. Seperti murid Yesus sudah ikut lama kepada Tuhan Yesus, ikut kemana-mana, ikut Yesus mengadakan mujizat, ikut begini, ikut begitu. Tapi dia mengatakan gini, guru kenapa saya sudah mendoakan dia tetapi dia tidak sembuh juga. Itu adalah seorang anak yang sakit ayam. Ternyata sakit ada dua, yaitu apa? Sakit jasmani dan sakit jiwani. Jiwa menyangkut dengan spirit saudara. Ternyata anak ini ayam sakit daripada jiwa dan spiritnya. Melalui doa puasa, maka kuasa Tuhan, power Tuhan, Yesus menang, saudara bisa menang dari setan. Yang selanjutnya saudara, ada beberapa menit. Saya minta tambah 5 menit ya Bu. Ya. Oh 10. Oh. Puji Tuhan, lega aku. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan yang sudah segambar dengan Dia. Maka kita juga harus bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat. Kalau hati kita tidak tercemar saudara, maka apa yang pernah Tuhan lakukan, kita pun juga bisa lakukan. Karena itu janjinya saudara. Kalau saudara baca di kitab Yohanes, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Loh, Tuhan izinkan, itu janjinya loh saudara. Berarti kalau sampai saat ini Tuhan yang sudah mengatakan seperti itu, terus saudara tidak bisa melakukan, perlu koreksi diri. Ya, perlu koreksi diri. Mari saudaraku, mulai bangkit, mulai berubah.
Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mendatangkan pembelaan dari Tuhan. Yaitu apa? Ada penunggang balian keadaan. Kalau kita sudah mempunyai pembaruan karakter, maka ada penunggang balian keadaan. Kita baca di dalam kitab Ester 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Dikatakan begini, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat yang ke-9 dikatakan, Ester 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Kalau saudara baca di dalam kitab Ester, mulai pasal yang kedua, saudara tahu siapa Ester. Dia adalah gadis biasa, ya, papa mamanya meninggal, terus kemudian dia dibesarkan oleh pamannya yaitu Mordekai. Dan pada waktu masuk di dalam diizinkan pada waktu di dalam kerajaan Persia untuk mencari wanita, karena Ratu Wasti waktu itu dibuang dan raja mulai sendiri, raja mulai kesepian, dia mau mencari seorang pendamping lagi. Kemudian Ester masuk juga di dalam bagian tersebut. Setelah di situ bagian daripada Ester, bagian dari semua para wanita-wanita yang sudah masuk di dalam kerajaan tadi itu mengikuti sebuah ritual. 12 bulan, 6 bulan dia dikasih minyak mur, 6 bulan dikasih minyak geslu. Dari sini tujuannya apa? Supaya dalam menghadap raja itu wangi. Supaya saudara mempunyai pembaruan karakter itu, mempunyai perkenanan kepada Tuhan, mempunyai perkenanan kepada raja. Sama Ester juga seperti itu, supaya ada perkenanan kepada raja. Dan pada waktu gantiannya Ester, setelah dia itu cukup waktu dan kemudian dia harus masuk untuk menghadap raja, ada sebuah kamar, saudara, ya. Di situ banyak sekali perhiasan. Pada waktu Ester dituntun ke situ, diminta, ayo kamu ambil perhiasan untuk menghadap raja. Enggak, aku enggak mau ambil. Tuh, kenapa? Aku mau diriku yang seperti ini, yang adanya seperti ini. Tapi aku punya hati untuk rajaku. Dan kemudian dia dibawa masuk untuk bertemu dengan raja. Raja pun juga bertanya, kenapa kamu enggak pakai perhiasan? Kok kamu sederhana? Raja, aku enggak butuh semuanya itu. Tapi aku mempersembahkan kepada raja hatiku yang paling baik untuk raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pembaruan karakter. Tuhan enggak butuh sogokan apa-apa. Tapi Tuhan butuh hati saudara. Hati yang benar dan takut akan Dia. Ester kalau saudara pelajari, melalui satu orang wanita yang sudah mempunyai pembaruan di dalam kehidupannya. Bahkan dia rela mati buat bangsanya. Melalui satu orang wanita, bangsa Yahudi sampai saat ini tidak dimusnahkan. Melalui satu orang wanita, biarlah saat ini ada wanita-wanita, kalau engkau sudah berkeluarga atau engkau masih sendiri, berdoalah kalau berkeluarga untuk suamimu, untuk rumah tanggamu. Kalau engkau sendiri, berdoalah untuk dirimu dan juga keluargamu. Maka akan ada penunggang balian keadaan di dalam keluarga dan rumah tangga. Dan juga di dalam hidupmu sendiri, saudara. Oleh karena itu, jangan ragu.
tahun lawatan. Ini masih bulan April ya. Berarti berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan lagi saudara. Masih ada waktu. Kalau mungkin saudara masih belum benar, mari introspeksi diri. Saya undang pemain musik dan juga pemimpin pujian. Mari introspeksi diri. Mari lihat dalam hati kita baik-baik saudara. Periksa baik-baik. Kalau itu mungkin belum benar di hadapan Tuhan, cepat datang minta ampun dan bertobat. Saat ini masih ada waktu saudara. Datang kepada Tuhan dan bertobat. Akui segala kesalahanmu. Karena kita ini manusia, ya, punya segala kekurangan, punya segala kelemahan. Karena yang kuat, yang hebat hanya Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Oh haleluya, kuramata kasikara mata kasikara mata kasanggara mata. Oh lawatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, kurawa sanggara takara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari pelan-pelan bangkit. Hidupku menggenapi firman-Mu. Glory bagimu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, yang Kau ciptakan segambar dengan Engkau. Kami mau saat ini membuka hati kami. Kami mau mempunyai pembaruan karakter itu Tuhan. Karena dampak daripada pembaruan karakter, kami bisa mengaktifkan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Immanuel Tuhan. Hadirat-Mu ada di dalam kami. Kami mau bergerak terus bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya kuasa ajaib itu juga Kau berikan kepada kami. Bahkan kami juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lakana makan mikian mukono.
Mokono toko sekira wataka sikiara sangkara wataka. Lakana makan mikiana makan. Makan mukiana muku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apabila saudara saat ini rindu untuk didoakan, angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu, jangan kau ragu-ragu. Lawataka seke lawataka sikiara wataka. Kalau masih ada sebuah kesalahan di dalam hidupmu, akui saat ini, akui korawataka seke rawasangkara wataka. Lakana mukiana motoko sokono muku. Makana makan mikiana makana makan. Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, korataka seke rawaso kiara motoko. Makana makan mikiana makan. Kinatoko sokono muku. Lakana makan makan. Engkau tahu anak-anakmu yang saat ini mengangkat tangan. Kinataka sangkara mataka. Dia menyadari, dia sadar, dia mau berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bola mataka sangkala wataka. Mari kau jamah satu persatu. Biarlah engkau sendiri Tuhan yang saat ini bekerja. Bola wataka sangkala wataka sekela wataka lawataka se. Biarlah engkau sendiri Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makana makan mikiana makan. Makana makan mikiana makan. Makana mukiana muku. Makana mukiana muku. Yang saat ini sudah menyadari dan mau membuka hati. Mau ada perubahan karakter di dalam kehidupannya. Mari Tuhan kau sentuh satu persatu. Kau sentuh sendiri Tuhan. Satu persatu umatmu yang saat ini mengangkat tangan. Yang menyadari akan kekurangannya. Yang menyadari kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bersihkan Tuhan. Biarlah darahmu tercurah di dalam kehidupannya, di dalam pribadinya, tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sungguh hatinya benar-benar diperbaharui oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bola mataka sangkala wataka sekela wataka. Makana mukiana motoko sokono. Mokono mokono mikiana maka. Makana makan mikiana maka. Mikina makono mikiana mako. Lakana moke, akamoke, lakana moko. Mokono mokono mokono. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Untuk ibu yang baju putih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Koramataka sanggarawataka, kinataka ramataka. Makana mukiana muku, mokono makan mikiana makan. Lakana mukiana muku, lakana mukiana muki. Kenato kera mutu kesokono mukono. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mikina makan mikiana makan. Lakana makan. Ibu yang pakai masker tolong, yang maskernya ditaruh di dagu. Tolong maju. Hola mataka sikiala mataka. Lakana mukiana muku. Lokono mukono. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lakana makan mikiana makan. Makana mukiana mukono. Kiana muku. Lakana mukiana mukono. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
menepi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lakan namokin atau kinamuku, mukun mukun mukun, mikir namakan, lakan namokin ekar mukun, lakan mukun. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sudah mengangkat tangannya tadi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupannya masing-masing. Biarlah pemberesan terjadi di dalam kehidupannya. Kami percaya kasih-Mu Tuhan melimpah kepada jemaat di tempat ini, menuntun jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga pembaruan akal budi itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu juga nyata di dalam kehidupannya, di mana dia pun tumpang tangan atas hidupnya. Tuhan Kau berkaya, ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada keajaiban. Kasih Tuhan mengalir, terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan juga nyatakan dalam hidupmu Tatanto. Kasih Tuhan senantiasa baru dalam hidupmu. Engkau senantiasa diperbarui dari sehari ke sehari. Tuhan tanamkan iman yang lebih besar dalam hidupmu. Bahkan setiap kali kau menginjakkan kakimu, di mana tempat itu Tuhan berikan kepadamu. Jangan kau takut, jangan kau gelisah. Yosua 1 ayat yang ketiga. Oh segeraso, makan-makanka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun lawatan akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami. Sehingga firman-Mu Tuhan terus beracara dan berbicara. Mari Roh Kudus, Kau terus bergerak di dalam hati umat-Mu. Karena Engkau adalah Immanuel, dan hadirat-Mu itu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi hamba-Mu kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Oh Sheka soke namaku. Eletoke sekeratoke namuki. Mekenete keratoke. Lakanoke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan juga bicara kepadamu, Pak Haryadi. Sebetulnya saya sudah mau menutup. Terima kasih. Tetap melangkah, tetap maju kata Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menambahkan karunia-karunia itu kepadamu. Kola mata kasang karena maka. Tuhan hanya minta hatimu. Hati yang sungguh-sungguh. Mungkin kau mengatakan hati ini sudah sungguh, tapi Tuhan katakan lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Karena Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan. Lebih lagi. Lebih lagi. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Engkau memberkati hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai dia seturut dengan hatimu, seturut dengan kehendak. Kau jagai lidah dan bibirnya, supaya dia tidak sembarangan berkata-kata. Biarlah karunia yang berkata-kata dengan hikmat maupun dengan marifat kau berikan kepadanya Tuhan. Sehingga dia dapat menimbang setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan dengan pikirannya tetapi dengan hati. Sehingga hati yang Tuhan mau lebih lagi itu benar-benar ada dan nyata dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan juga memberikan kesehatan demi kesehatan kepadamu Bu Evi.
kasih-Nya terus melimpah. Kerinduan-Mu kepada cucu-cucumu, tidak lama lagi Engkau akan menemui mereka. Amin. Tuhan yang mengiring dan mengawal dengan tudung ilahi-Nya. Amin. Hola mataka sangkana maka. Tuhan sendiri yang akan memberkati seluruh dana dan biaya. Amin. Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Anak, menantu maupun cucumu. Yes. Juga menanti kedatangan kalian berdua. Amin. Dengan penuh sukacita. Amin. Sukacita ilahi itu akan ada dan nyata. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Atau mungkin sebaliknya, mereka yang datang, biarlah semuanya itu adalah rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Tapi kalau mereka yang datang, kawal Tuhan, kawal untuk datang ke Australia. Terima kasih Bapak, biarlah segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Berikan kemuliaan, silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kami semua jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim maupun yang mengikuti online ibadah ini, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Muda Patmi Sujono STH MTH. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Amin. Berkati keluarganya, berkati suami, berkati anaknya yang di Australia, berkati pelayanannya Tuhan. Pakai dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Patmi sekeluarga. Syukur, terima kasih Tuhan. Kau sudah juga memberkati kami semua, jemaat-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk melakukan kehidupan ini. Sertai kami di dalam melakukan perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kau tetap gadai tangan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kita kuat dalam Kau Tuhan Yesus, untuk kita sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati bagi kami dan Kau bangkit Tuhan, Kau hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu telah memotivasi kami semua untuk kami juga bangkit. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bisa, kami kuat di dalam menghadapi segala masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami serahkan segala masalah kami dalam tangan-Mu, dan Kau yang membereskan semuanya bagi kami, dan Kau buka pintu-pintu penghalang bagi kami. Palang-palang pintu yang kuat Kau sudah hancurkan, sehingga jalan kami lapang, jalan kami lurus menuju kesuksesan, menuju kemenangan. Jadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tangan-mu, dengadkanlah wajah-mu, pandang Yesus, temukan Yesus, undanglah Yesus untuk hadir di hatimu yang paling dalam. Berikanlah Dia tempat yang terbaik di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat dari Tuhan untuk semua.